Halo semuanya, selamat bergabung di kelas saya. Bersama saya Widodo Saputra. Seperti biasa, materi yang akan kita bahas pada video kali ini masih seputar web. Kali ini kita akan mencoba membangun sebuah aplikasi berbasis web, yaitu aplikasi PMB secara online. Aplikasi PMB, penerimaan mahasiswa baru, atau bisa juga kita katakan sebagai penerimaan siswa baru. Kali ini kita akan membuatnya secara online. Pada dasarnya, apabila kita ingin mendaftar pada sebuah sekolah atau perguruan tinggi, kita biasanya akan datang ke sekolah tersebut atau ke perguruan tinggi tersebut untuk melakukan registrasi atau pendaftaran. Nah, kali ini kita akan mencoba membangun sebuah aplikasi yang nantinya para calon siswa atau calon mahasiswa itu tidak perlu datang ke sekolah atau ke kampus atau ke perguruan tinggi untuk melakukan pendaftaran. Mereka cukup membuka situs web yang sudah kita buat, dan calon siswa ataupun calon mahasiswa dapat dengan mudah untuk melakukan pendaftaran baik di rumah, dimanapun dan kapanpun. Dalam proses pembangunan aplikasi ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya, kita menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai fondasi untuk membangun aplikasi ini. Kemudian, kita menggunakan MySQL sebagai database-nya. Dan untuk memperindah tampilannya, kita menggunakan CSS serta JavaScript. Dan juga, kita menggunakan aplikasi Adobe Dreamweaver CS6 dalam proses pembangunan aplikasi ini. Oke, sebelum kita bangun aplikasi ini, sebaiknya kita rancang terlebih dahulu bagaimana aplikasi ini akan kita bangun. Nah, kali ini saya menggunakan sebuah aplikasi online yang disebut dengan Whimsical untuk merancang bagaimana kita akan membangun aplikasi ini. Nah, silakan buka browser, ketikkan whimsical.com. Oke. Oke, di sini Anda bisa sign in atau kita bisa sign up atau registrasi apabila Anda belum memiliki akun dalam aplikasi ini. Kebetulan saat ini saya sudah memiliki akun pada aplikasi ini. Jadi kita tinggal login saja. Oke, menggunakan aplikasi whimsical.com ini kita bisa membangun beberapa diagram ya, seperti wireframe, flowchart, dan lain-lain. Baik, kita langsung aja klik salah satu buttonnya, example, kemudian kita pilih modenya. Nah, ini kita kalau ingin membangun flowchart, membangun wireframe, membangun sticky notes, atau mind map. Nah, untuk merancang aplikasi yang akan kita bangun, kita menggunakan mind map. Silakan klik mind map-nya, dan kita dikasih tools. Nah, ini dia add mind map, dan kita bisa klik masukkan ke dalam. Ya. Nah, perlu Anda ketahui bahwasanya sebuah aplikasi web itu biasanya terdiri dari dua hal penting atau dua halaman penting. Yang pertama, sebuah web itu biasanya memiliki sebuah halaman yang disebut dengan front end. Halaman ini merupakan halaman depan atau halaman yang biasa digunakan oleh user, seperti halnya kalau kita melihat berita, website berita ya. Maka kita bisa membaca berita, ya, kita bisa melihat secara detail berita, melihat gambar, tapi kita tidak bisa melakukan hal lain, seperti kita tidak bisa mengubah berita atau menghapus berita, bahkan menambah berita, selain kita admin. Oke. Pada aplikasi yang akan kita bangun ini, kita akan membangun dua buah halaman penting. Yang pertama, kita akan membangun front end. Nanti yang kedua, kita akan membangun back end. Nah, yang pertama kita akan merancang front end. Kira-kira di aplikasi kita ini, kita akan merancang front end. Di halaman front end itu nanti kita akan membuat sebuah halaman yang disebut dengan home page. Oke. Apa aja yang ada di halaman home page?
Nanti kita akan bisa lihat di dalam halaman homepage itu kita rancang ada welcome. Kemudian bisa aja kita buat informasi tentang PMB. Ya, kemudian kita juga bisa membuat registrasi. Dan di halaman ini juga kita kasih fasilitas untuk login. Nah, ini dia. Di halaman homepage nanti ketika kita buka aplikasinya, akan langsung nampil homepage. Yang di dalam homepage itu ada tampilan welcome. Selamat datang pada aplikasi pendaftaran online misalnya gitu ya. Kemudian informasi tentang PMB-nya atau informasi tentang penerimaan mahasiswa barunya atau penerimaan siswa baru, seperti jadwal-jadwal dan lain-lain. Kemudian ada registrasi yang bisa kita gunakan sebagai media regis untuk melakukan login. Jadi apabila kita tidak memiliki akun untuk login, kita harus registrasi dulu. Ketika siap registrasi, baru kita bisa melakukan login atau kita sudah memiliki akun. Saya rasa untuk halaman front end cukup. Kita coba merancang halaman back end-nya. Oke, langsung saja kita buat halaman back end. Ini kita geser dulu. Ya, halaman back end. Apa-apa aja halaman back end yang bisa kita buat. Yang pertama, kita nanti akan melihat ketika seorang user yang dari halaman front end tadi itu melakukan login. Dalam hal ini user itu siapa? User itu adalah calon siswa atau calon mahasiswa baru. Jadi ketika mereka sudah berhasil login, mereka akan masuk ke halaman backend ya, atau halaman belakang, di mana halaman ini memiliki fasilitas yang berbeda. Akses yang diberikan sudah lebih dari yang halaman front end. Nah, ketika berhasil login, dia masuk ke halaman backend. Kemudian di halaman backend kita bisa melihat pertama dashboard. Ya, di halaman dashboard itu apa aja? Mungkin di halaman dashboard kita tetap diberikan halaman welcome, selamat datang. Kemudian tetap ada juga informasi PMB. Kemudian bisa saja kita tambahkan di sini icon tools ya, atau icon menu berbentuk icon. Nah, kemudian di backend juga selain dashboard, kita bisa memasukkan sebuah menu atau sebuah tampilan disebut dengan mahasiswa atau siswa gitu ya. Jadi kita ambil calon mahasiswa aja ya. Siswa, di dalam siswa itu apa aja atau mahasiswa? Seperti mengisi biodata. Ya, jadi siswa yang login atau mahasiswa yang login itu selain mendapatkan informasi kembali, mahasiswa tersebut itu harusnya mengisi biodata. Oke, setelah itu mungkin kita bisa membuat lampiran. Ya, lampiran itu apa aja? Biasanya di perguruan tinggi itu kalau kita ingin mendaftar, salah satu lampiran penting itu adalah upload ijazah atau kalau belum dapat SKHU. Nah, kemudian upload kartu keluarga ya. Kemudian yang terpenting juga upload foto. Oke, jadi nanti kita ada proses upload di sini. Pada halaman lampiran nanti kita akan memberikan pilihan upload ijazah, upload kartu keluarga, dan upload foto. Ya, pastinya untuk upload ijazah Anda harus sudah menyiapkan file ijazah dalam bentuk dokumen, kartu keluarga juga, dan foto juga. Dokumen atau dalam bentuk JPG gitu ya, dalam bentuk gambar itu juga bisa. Kemudian kita bisa buat langsung pendaftaran ya. Jadi setelah mahasiswa itu mengisi biodata,
mahasiswa mengisi lampiran apa-apa aja yang dilengkapi, mahasiswa juga bisa langsung mendaftar. Yang pertama, mahasiswa itu dapat memilih program studi mana yang mau diambil, ya. Kemudian mahasiswa juga bisa melakukan langsung pendaftaran, ya, melakukan pendaftaran. Dan yang terakhir, mahasiswa mendapatkan bukti. Kita buat gini aja, cetak bukti pendaftaran. Nah, nanti ini bisa kita jadikan sebagai berkas untuk melakukan pendaftaran ulang yang langsung di kampus atau di perguruan tinggi. Oke, saya rasa ini aja yang bisa kita buat. Oh, satu lagi, ada juga di sini kita berikan fasilitas logout, ya. Jadi ketika dia logout, dia kembali lagi ke front end. Oke, nah ini dia skema atau rancangan yang akan kita bangun saat kita ingin membangun aplikasi PMB secara online, ya, front end dan back end. Anda bisa pause video ini dan bisa dipahami bagaimana rancangan yang akan kita bangun. Jadi yang pertama kita akan bangun front end dulu, halaman depannya, kemudian kita akan bangun back end-nya.